Rasulullah mengatakan, kalau umurmu sudah dekat 40, kesenangan kepada agama belum datang di dadamu. Kalau umur sudah dekat 40, sifat-sifat yang baik di dadamu tidak dapat mengalahkan sifatmu yang jelek. Umur sudah dekat 40, siap sajalah untuk ke neraka. Udah, jangan banyak ribut-ribut lagi, siap saja ke neraka. Ghazali menjelaskan hadis Nabi ini. Memang angka 40 angka sakti. Bajingan tengik umur 39 tahun nyerang agama. Kok aneh sekali, sehari sebelum umur 40 dia ke masjid, besok berangkat ke Mekah, haji dia ada umur 40 balik haji. Ya Allah, soleh. Seperti 40 itu angka yang aneh untuk dia. Memang angka 40 angka sakti. Ijazah kepada Nabi Muhammad tidak diberikan oleh Tuhan. Tunggu dulu umurnya 40. 40 baru bislit jadi Nabi dan jadi Rasul, diberikan kepada Muhammad, Nabiul Rahmah. Pertanyaan, bukankah dia sudah 40 tahun di dunia? Memang sudah 40 tahun. Di masa 40 tahun ini masa persiapan. Dia tidak lahir sebagai Nabi. Tidak ada Nabi yang lahir. Benar, Yahya dan Isa yukallimu fil mahdi. Dia sudah berbicara, masih di ayunan. Dia sudah membacakan ayat-ayat Allah di waktu kecil. Tapi Nabi Muhammad sesudah umur 40 tahun baru dibolehkan berbicara, baru diberi hak menjadi Nabi dan Rasul. Perbuatannya, tindak tanduknya dari lahir sampai umur 40 di luar wilayah kenabiannya. Itba, iqtida. Kita disuruh itba kepada sunnah Nabi. Tapi apa yang dia lakukan sebelum umur 40 tidak menjadi agama. Perlengkapan dirinya untuk menjadi seorang Nabi. Jangan sampai saudara nanti mengira apa yang dilakukan Nabi di umur 40 tahun itu wajib kita itba. Bagaimana dalam perkawinan? Nabi kawin pertama dengan wanita yang 15 tahun lebih tua dari dia. Alah, kalau kawin dengan janda yang pernah 2 kali kawin, itu dijadikan syariat? Banyak di Jakarta sekarang ini anak-anak muda mesti kawin dengan janda. Tidak laku nanti anak-anak gadis. Oleh kerana menurut Nabi dia kawin dengan janda. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi sebelum dia jadi Nabi itu tidak jadi peraturan agama. Kita tidak itba', tidak wajib melakukan itu karena itu di luar arena kenabiannya. Saudara-saudara, yang saya maksudkan sekarang dalam pembicaraan ini tinjauan terhadap masa sebelum kita beriman. Saudara jangan takut kalau hari saudara sebelum beriman itu menjadi hari kosong. Seluruh manusia
sebelum beriman kosong. Seluruh manusia sebelum beriman hidupnya kosong. Tuhan menjelaskan, "Tsumma kana minal ladzina amanu." Kemudian sesudah melalui masa kosong, baru dia menjadi orang yang beriman. Masa kosong ini bernilai mahal. Karena kekosongannya mengantarkan dia kepada beriman. Cepatkah dia beriman atau lambatkah beriman? Qismah uluhiyah. Ada orang sebelum akil balik sudah menyatakan beriman dan memperlihatkan amaliyat iman, sudah haji dia. Ada orang yang sudah umur 40 baru dapat kesempatan mengucapkan syahadat. Sebelum itu ahli ceki, ahli dadu, ahli purkas, ahli zina, ahli korupsi. Bacalah segala kejahatan, dia sudah pintar, sudah pernah melakukan, tapi akhirnya kan jadi orang beriman. Hebat ini manusia. Kenapa hebat? Dia sudah mengalami segala larangan Allah. Dia sudah berzina. Dia sudah nyolong. Dia sudah membunuh orang. Menurut nilai-nilai perbuatan manusia, segala larangan Allah, segala barang yang diharamkan Allah, menyimpan enak. Dia sudah merasakan enaknya nyolong, sudah merasakan enaknya menembak orang sampai mati, sudah merasakan berzina. Tapi kok dikurniai Allah taubat, taubat benar-benar. Diganti Tuhan kejahatannya itu semua dengan kebaikan. Mananya kesenangan jadi bajingan sudah dia rasakan. Dibandingkan dengan orang yang dari kecil tidak pernah jadi bajingan, dalam ilmu hitung menang orang yang pernah jadi bajingan. Apakah dia tidak akan disiksa? Nanti ini pembicaraan tentang itu. Ini akan kita bicarakan. Saudara-saudara, awal dari ayat Quran yang saya bacakan tadi menunjukkan rahasia khalaq, rahasia penciptaan manusia. Tuhan mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Demi sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam suasana kabad. Ahli tafsir belah dua. Separuh mengatakan kata-kata kabad artinya istiwa, keseimbangan. Manusia dijadikan Allah dalam serba seimbang, bagusnya, indahnya. Kata-kata kabad, penjelasan dari kata-kata laqad khalaqnal insana fi ahsani
takwim, susunan kejadian manusia indah sekali, indah sekali, indah sekali, dan lengkap sekali. Tidak ada makhluk yang menjadikan Tuhan seindah manusia. Manusia harus syukur kepada Allah, diciptakan Tuhan di dalam kabad. Kalau kabad diartikan istiwa, kabad diartikan ahsana taqwim. Sebelah ahli tafsir mengatakan kabad bukan dalam arti seimbang, bukan dalam arti indah, tapi dalam arti pancaroba, dalam arti ruwet. Manusia dijadikan Allah di atas matahari, kumpulan dari segala panas. Di bawah bumi, kumpulan dari segala dingin. Panas dan dingin yang bertempur terus menerus. Di tengah-tengah itu manusia dilahirkan, dijadikan. Jadi kamu dijadikan di dalam keadaan yang serba bertentangan. Beda dengan arti tafsir yang pertama. Kabad, kabad, kabad. Kamu dijadikan dalam serba ruwet. Betul, kejadianmu bagus sekali, rupamu bagus sekali, tapi diletakkan Tuhan di suasana yang sangat bertentangan. Jadi kata-kata kabad mempunyai dua arti. Kejadiannya lengkap, bagus. Orang yang mengira dulu bulan itu lebih bagus dari anak perempuan, sesudah astronot Amerika naik ke bulan, melaporkan bahwa bulan itu paling jelek, bolong-bolong, lubang-lubang, bopeng. Jadi artinya sejelek-jelek muka manusia lebih bagus dari bulan. Jadi kamu jangan mengatakan aduh indahnya kayak bulan purnama. Bulan purnama itu paling jelek. Susunan manusia paling bagus, paling bagus, paling bagus. Susunan badannya, kejadian dirinya. Dan tidak saja bagus dalam arti nafs, dalam arti diri, tapi bagus lagi dalam arti kelengkapan. Laqad makkannakum fil ard. Kamu, kata Tuhan, saya beri tempat di bumi. Diberi, sebe, tinggal di dunia ini. Tidak ada orang yang berhak mengusirmu dari dunia ini. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Tuhan mengatakan, kami jadikan di dunia segala bahan-bahan hidupmu. Kamu lahir, gigimu belum tumbuh. Ayam yang akan kamu gigit sudah ada di bawah rumah. Kambing yang akan kamu gigit sudah ada di kebun. Gigimu belum tumbuh. Bayangkan. Nasi yang akan kamu habiskan sudah ada di sawah sebelum kamu lahir. Tuhan mengatakan ini saya sediakan untukmu. Nah, tidak saja bahan makan. Obat. Kalau kamu sakit, udah ada apotek. Dokter. Ada anak muda sekarang kerja berat di fakultas kedokteran, memburu
ijazah jadi dokter. Perlu apa dia jadi dokter? Keperluanmu. Kalau kamu sakit gigi nanti sudah ada yang akan nyuntik. Sudah dilengkapkan oleh Tuhan dokter sebelum kamu sakit. Kamu bakhil. Media sekolah juga dulu pakai bayaran. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan memperlengkapkan. Belum kamu beranak, panitia sudah kerja berat mengadakan rumah bersalin. Kamu belum hamil, rumah bersalin. Coba. Perlu apa orang mengadakan rumah bersalin? Apa untuk menyelamatkan anak kambing? Enggak, ke kambing tidak dibolehkan beranak ke sana. Manungso. Kok begitu manja ini manusia, belum hamil ke rumah bersalin sudah ada. Ini ma'ayus, bahan-bahan hidupmu. Pisang yang akan kamu makan bersamaan dengan ibumu hamil dulu, pisang sudah ditanam oleh nenekmu di belakang rumah. Persiapan kalau cucu saya lahir nanti bisa makan pisang. Coba. Hatta jodoh. Orang yang mengatakan dia merebut jodoh, mencari jodoh, itu keliru. Tidak bisa rebut-rebutan dalam jodoh. Kenapa? 4 bulan kamu dalam rahim ibumu, jodohmu sudah dipilih oleh Tuhan siapa? Baru kamu 4 bulan dalam rahim, belum jadi janin. Anak siapa jadi istrimu, sudah dipilihkan. Dan itu tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Mesti jatuh ke tanganmu. Jadi anak-anak muda yang bingung loh, kalau saya nanti tidak dapat jodoh, bingung kamu. Tuhan sudah menjamin kok kamu mesti dapat jodoh, mesti dapat jodoh. Hanya sayang ini manusia kok. Perasaan lebih pintar dari Tuhan. Kenapa saya tidak diberitahu oleh Tuhan? Kalau kamu diberitahu nanti kamu tambah tak beres. Dengan tidak diberitahu itu, Tuhan untung kamu lagak-lagak betulkan kumis, betulkan pici. Dengan maksud untuk cari jodoh. Padahal orang yang kamu katakan kamu mencari itu sudah disediakan oleh Tuhan. Kamu masih dalam rahim sudah dituliskan ini jodohmu. Maaf saudara-saudara, di sini untungnya bodoh. Tuhan menjadikan manusia bodoh itu di sini jadi keuntungan. Kamu jangan mengira bahwa pintar itu selamanya baik. Jangan mengira bahwa pintar itu selamanya baik. Kalau kamu diberitahu oleh Tuhan kapan akan mati, ya Allah, belum datang malaikat maut, kamu sudah mati dulu. Kita dibodohkan oleh Tuhan, tidak diberitahu kapan akan mati, kapan akan mati. Masih melenggang-lenggang, melegak-legak, ketawa-ketawa, padahal malaikat maut sudah menyusul di belakang. Ini bodohnya masih ketawa-ketawa, padahal dia akan mati. Indahnya bodoh. Kalau indahnya pintar itu segala orang sudah tahu. Tapi indahnya bodoh ini hanya diketahui oleh si pintarnya pintar. Lebih pintar dari orang pintar itu yang tahu enaknya bodoh. Maaf, saudara-saudara, agak jauh kaji ini. Adam, Hawa berbuat salah di surga. Ilmu diberikan Allah selengkap-lengkapnya kepada Adam.
Dalam ilmu yang lengkap terjadi pelanggaran. Pelanggaran yang mengantarkannya kepada ghadabillah wa saqatillah. Murka Allah, marah Allah kepadanya. Terusir dia dari surga dengan vonis. Sama-sama konconya yang bernama Ulo, sama temannya yang bernama setan. Keluar dari surga. Adam menangis, Hawa menangis. Badannya sudah berubah. Sebelum memakan buah khuldi, Adam dan Hawa berbadan halus, tidak bisa kena lensa foto. Dia bisa dipotret sama dengan jin, sama dengan malaikat. Tapi sesudah makan buah khuldi, auratnya kelihatan. Baru mencari baju, baru mencari daun talas. Menyesal, kenapa saya berdosa? Menyesal, menangis. Dan tangis ini lebih larut pada Siti Hawa. Aduh. Adam hanya menetapkan air mata, tidak pakai aduh. Tapi sudah sama salah. Malaikat melihat itu jengkel. Adam, kamu sudah salah, aku tidak menangis. Ini ya, saya laki-laki, malu kalau nangis. Lah Siti Hawa, aduh. Ditanyai malaikat, kenapa aduh? Ya sudah saya telan habis-habis buah khuldi. Lah Siti Hawa menelan. Adam ini agak lebih kuat sedikit dari Siti Hawa. Sedang menggigit-gigit buah khuldi, ragu dia. Ini jangan-jangan setan ini nipu. Ketika dia telan, tidak mau lagi masuk ke dalam, kecantel. Makanya laki-laki ada hukumnya di sini. Turunan makan buah khuldi yang sudah digigit tidak bisa ditelan. Untung laki-laki tidak menelan. Ini turunan Siti Hawa menelan. Pakai aduh. Kenapa? Saban bulan isi kedatangan kotor. Karena buah khuldi ditelan mentah-mentah seluruh dari ke dalam badan. Adam dari sini ragu. Tidak telan, tidak ada haid pada laki-laki, tidak ada nifas pada laki-laki. Jangan kamu ngomong bahkan ini bukan satu kemenangan laki-laki. Sok tangis ibumu itu tangismu. Orang perempuan kalau sudah haduh-haduh yang pusing itu suaminya. Iya apa tidak? Nah, saudara-saudara, sesudah berbuat salah, Adam diberi pelajaran baru oleh Tuhan. Pelajaran yang sebelumnya belum pernah dia terima. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Lalu Adam menerima dari Tuhannya beberapa pelajaran baru. Apa pelajaran baru itu? Pelajaran yang diberikan sesudah makan buah khuldi. Ilmu tentang keindahan dosa. Coba. Keindahan dosa. Coba. Saudara tangkap makna kata-kata ini. Keindahan dosa. Apa tidak bertentangan ini kalimat ini? Kenapa tidak keindahan pahala? Itu kaji umum, itu keindahan pahala. Anak kecil saya sudah tahu pahala itu indah. Di keindahan dosa, tingkat yang kedua dari ilmu. Keindahan dosa
Kepada Adam diberikan ilmu yang kedua ini. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Akibat menerima pelajaran ini, baru Adam tahu sifat Tuhan. Ghafur, Ghaffar, pengampun, pengampun, pengampun. Bisa memberi ampun, memberi ampun. Tahunya Adam bahwa Tuhan pemberi ampun sesudah dia berdosa. Jadi kamu jangan lari dari Tuhan sesudah berdosa. Aduh, saya ini udah berdosa, akan diterima Tuhan lagi. Salah kamu. Nenekmu dulu juga dua-dua sudah berdosa di surga. Tapi sesudah berdosa baru dia tahu. Di aras Allah ada tulisan. Bunyinya tulisan itu, Inna ghadabi yaghlibu, Inna rahmati yaghlibu ghadabi. Sayangku mengalahkan marahku, kata Tuhan. Sayangku mengalahkan marahku. Kalau kamu dimarahi Tuhan, jangan takut. Dekati sayang Tuhan. Sayang Tuhan itu bisa mengalahkan marahnya. Kamu berdosa, berapa dosamu? 10 langit dan bumi kamu berdosa. 100 kamu membunuh orang. Asal kamu mau menyusun jari. Taubat kepada Tuhan. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Seluruh dosa bisa diampuni Allah. Asal kamu rujuk. Mulih kandang. Balik ke asal. Menyesal atas kesalahan. Menyesal. Taubah dan istighfar. Unsur pokoknya menyesal. Adam menyucurkan air mata dengan Siti Hawa. Dengan mengucapkan kata Rabbana zalamna anfusana. Kami keliru, ya Allah. Kok kami bakaan bohong. Kok kami rangkul-rangkulan dengan setan. Saya menyesal, katanya Adam. Saya menyesal, katanya Hawa. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Taba. Dia menyesal. Kamu jangan takut dosamu. Kalau kamu balik ke Tuhan dan mau minta ampun, benar-benar menyesal, yang sebenarnya menyesal, Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni. Saudara-saudara yang terhormat, keampunan Allah kepada Adam dan Hawa menyebabkan setelingnya gereja yang mengatakan bahwa manusia berdarah turunan, hapus teori itu. Tidak ada manusia yang dilahirkan berdosa. Allah bisa mengampuni. Ampun ini yang oleh gereja ditutup. Tidak ada pengampunan dari Allah. Yang ada hanya penebusan. Dosa manusia seluruhnya ditebus dengan darahnya Kristus. Tuhan melahirkan anaknya dan menaikkan ke kayu palang, meneteskan darah dan mati di atas kayu palang untuk menebus dosa manusia. Enak orang kaya kalau dosa bisa ditebus. Tidak ada tebusan untuk dosa. Tuhan tidak akan menerima uang dari kamu, apalagi uang sogok kepada malaikat. Tidak bisa. Tidak ada tembusan. Yang perlu taubat. Kalau kamu taubat betul-betul 100 orang kamu membunuh orang bisa diampuni Allah. Apalagi membunuh orang belum pernah. Bunuh ular saja takut. Bunuh tikus saja takut.